Bisa dampak tendangan kungfu yang dilakukan Fadly Alberto dipastikan posisinya dicoret dari timnas U20 Indonesia. Hasil pemeriksaan, insiden ini dipicu akibat tindakan rasisme. Insiden tendangan kungfu ini dilakukan pemain muda Bayangkara FC Fadly Alberto dalam laga Elite Pro Academy EPA hari Minggu. Aksi ini langsung menjadi sorotan karena dinilai mencoreng sportivitas dalam sepak bola usia muda. PSSI mengutuk keras aksi Alberto ini dan meminta Komisi Disiplin bisa memberikan sanksi berat. Ketua Umum sangat mengutuk keras atas insiden ini dan meminta saya untuk segera berkoordinasi dan menyampaikan laporan kepada Komdis, dan Ketua Umum juga berharap Komdis untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya terhadap siapapun yang terlibat dalam insiden ini. Sementara itu, Chief Operating Officer atau CEO Bayangkara FC sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji meminta maaf atas insiden ini. Sumarji menyebut insiden dipicu akibat Alberto terpancing emosi dari tindakan rasisme yang datang dari arah bangku cadangan lawan. Meski ada dugaan provokasi rasisme, Sumarji menegaskan bahwa tindakan kekerasan tetap tak bisa dibenarkan. Saya selaku Ketua Badan Timnas minta maaf, selaku mewakili klub Bayangkara Presisi Lampung FC saya juga minta maaf. Sekali lagi ini sesuatu yang tidak terpikir oleh kita dan kejadian yang menurut saya betul-betul sangat mengecewakan, dan kembali lagi bahwa yang kami harapkan adalah jangan terjadi juga rasis-rasis seperti ini yang pada akhirnya akan merugikan kita semuanya. Pasca insiden melalui media sosial pribadinya, Fadly Alberto meminta maaf atas tindakannya tersebut. Fadly juga meminta maaf kepada klubnya dan timnas Indonesia karena sudah mencoreng nama baik tim. Saya memohon maaf dan menyesal atas perbuatan bodoh saya saat pertandingan melawan Dewa United Banten FC U20. Saya siap menerima sanksi yang setimpal atas tindakan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Kini nasib Alberto berada di tangan Komdis untuk menentukan sanksi lanjutan. Fadly Alberto merupakan Wonder Kids yang tampil gemilang saat membela timnas U17. Bahkan ia sempat mencetak gol saat skuad Garuda Asia berhasil mengalahkan Honduras 2-1 dalam ajang Piala Dunia U17 November 2005 lalu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sakit hati dipecat mantan karyawan perusahaan makanan beku di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membobol dan mencuri uang di brankas kantornya. Ya, bersama rekannya pelaku membawa kabur uang sekitar 400 juta rupiah. Kami memangnya, kalau nggak ngasih. Harap. Kunci pintu. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap 2 pelaku pencurian di perusahaan makanan beku di Jalan Rapo Kaling Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya kamera pengawas merekam aksi pelaku memasuki gudang perusahaan makanan beku di Jalan Kawasan Kima, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang terlihat menguasai area di lokasi tersebut langsung menuju ke tempat brankas, kemudian membobolnya dan mengambil uang sebesar 400 juta rupiah. Diketahui salah satu pelaku merupakan mantan karyawan di perusahaan tersebut. Motif pelaku mencuri karena sakit hati usai dipecat oleh pimpinan di kantor itu. Uang hasil pencurian digunakan kedua pelaku untuk berpesta sabu serta berfoya-foya. Jadi kedua orang itu memang bekerja sama untuk mengambil uang di brankas salah satu perusahaan yang ada di kawasan Kima. Jadi salah satu pelaku merupakan mantan karyawan dari perusahaan tersebut. Makanya pelaku yang lain tugasnya membawa si pelaku ini, kemudian menunggu, dan pelaku yang satunya yang mantan karyawan, karena dia sudah tahu denah dari perusahaan tersebut, dia langsung mengambil brankas kemudian membobolnya. Kedua pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Biringkanaya untuk diproses hukum. Bisa polisi menangkap seorang residivis pengedar narkoba di rumahnya di Banyumas, Jawa Tengah. Penangkapan ini diwarnai isak tangis istri pelaku yang berusaha untuk menahan suaminya agar tidak dibawa polisi. Dan jendol ditahan, Mak.
Tangis wanita ini pecah saat mengetahui suaminya ditangkap anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas di rumahnya di Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas. Wanita ini tak menyangka jika suaminya merupakan pengedar narkoba yang telah menjadi target operasi aparat kepolisian. Dirinya terus menahan suaminya agar tidak dibawa aparat kepolisian. Namun istri pelaku ini kemudian berhasil ditenangkan oleh anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas dan membawanya menjauh dari pelaku. Penangkapan pelaku berinisial SP ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi adanya pengiriman barang narkoba jenis sabu ke pelaku. Polisi pun melakukan pengintaian dan berhasil menangkap pelaku dan mendapati 1 paket sabu berukuran kecil. Setelah dilakukan interogasi, pelaku yang juga merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama ini mengaku jika 2 paket sabu lainnya dibuang ke tempat pembuangan sampah di tepi sungai. Selang 1 jam, polisi mendapati 2 paket sabu yang dibuang pelaku sehingga total seluruh barang bukti sabu di tangan pelaku seberat hampir 50 gram. Usai mendapatkan barang bukti, polisi kemudian membawa pelaku ke Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan. Kini polisi memburu otak dari jaringan yang biasa memasuk narkoba ke pelaku. Sementara itu pelaku dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa juga tahu gini, Barreskrim Polri membongkar sindikat peredaran uang palsu dolar AS di wilayah Tangerang, Banten. Ya, 5 pelaku diamankan dengan barang bukti 87.400 dolar Amerika Serikat palsu senilai 1,4 miliar rupiah. Mas, sini mas. Ayo. Saya dari pihak baru sudah ya. Iya. 3 pelaku peredaran uang dolar AS palsu ditangkap di rumah makan di wilayah Telaga Lestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Ketiganya diduga berperan sebagai perantara. Dari hasil pengembangan, 2 pelaku lain kembali ditangkap dengan peran masing-masing sebagai pemasok dan penyedia utama uang dolar AS palsu. Polisi juga menyita ribuan lembar dolar palsu senilai 1,4 miliar rupiah. Kami menemukan seseorang atas nama saudara AS yang akan mentransaksikan dolar palsu yang disebut sebagai dolar Makau dengan harga 13.400 per US dollar, di mana kemudian kami melakukan penangkapan dan ditemukan terhadap tersangka ada 874 lembar uang dolar dengan nominal 100 dolar USD yang kemudian diketahui palsu. Dari penangkapan saudara S ini mengembang kepada perantara saudara F, saudara AA, dan terakhir kepada saudara AS sebagai penyedia uang palsu ini. Hingga kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Sementara para pelaku dijerat pasal 374 dan 375 KUHP terkait peredaran uang palsu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.